Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk jiwa-jiwa yang masih bertanya, bukan karena ragu pada Tuhan, tapi karena rindu pada makna. Video ini tidak lahir untuk mereka yang merasa sudah sampai, melainkan untuk mereka yang sedang berjalan, pelan, kadang lelah, kadang tersesat, namun masih mau menoleh ke langit dan bertanya, kemana sebenarnya arah pulang? Manusia modern hidup di tengah kebisingan, namun sering sunyi di dalam. Kita membaca banyak tulisan tapi lupa membaca tanda, padahal Allah tidak hanya berbicara lewat satu cara. Ia menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang tertulis, membentangkan alam semesta sebagai kitab yang terlihat, dan menciptakan tubuh serta jiwa manusia sebagai kitab yang paling dekat, karena ia selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Namun anehnya, kita sering hanya membaca satu, lalu heran kenapa hidup terasa timpang. 3 kitab bukan 3 Tuhan. Perlu kita luruskan sejak awal. Membaca alam dan tubuh bukan mengganti Al-Quran. Ia justru menguatkan pemahaman terhadapnya. Al-Quran adalah cahaya. Alam adalah pantulannya. Tubuh manusia adalah cermin kecil yang memantulkan cahaya itu ke dalam kesadaran kita. Jika cahaya satu, mengapa kita memisahkannya? Masalah manusia bukan kekurangan petunjuk, melainkan kelebihan gangguan. Kenapa banyak orang merasa jauh, padahal ayat ada di mana-mana? Karena kita terbiasa membaca huruf tapi jarang membaca makna. Kita hafal ayat tentang keseimbangan, namun hidup berlebihan. Kita tahu larangan melampaui batas, namun nafsu kita selalu minta dituruti. Kita percaya Allah Maha Mengatur, tapi hati kita panik saat rencana runtuh. Bukan karena Al-Quran kurang jelas, melainkan karena kita berhenti membaca diri sendiri. Tubuh juga berbicara, tapi kita jarang mendengar. Saat tubuh lelah, itu ayat. Saat hati gelisah, itu ayat. Saat hidup terasa hampa meski materi cukup, itu juga ayat. Sayangnya, kita lebih cepat membuka ponsel daripada membuka kesadaran. Padahal Allah berfirman tentang tanda-tanda di ufuk dan di dalam diri manusia, agar jelas bahwa kebenaran itu nyata. Video ini tidak memberi jawaban cepat. Ini bukan video motivasi instan. Bukan pula ceramah yang ingin menggurui. Ini adalah perjalanan membaca Al-Quran dengan hati yang hidup, membaca alam dengan mata yang jujur, membaca tubuh dengan kesadaran yang rendah hati. Karena jalan pulang manusia tidak selalu lurus, tapi selalu bermakna bagi mereka yang mau memahami. Dari ayat yang tertulis ke tanda yang terbentang, hingga bisikan yang paling dekat, diri kita sendiri, bukan untuk menjadi orang paling pintar, tapi agar tidak tersesat di tengah terang. Jika hidup ini adalah perjalanan, maka membaca tanda adalah bekal, dan orang yang membawa bekal tak pernah benar-benar kehilangan arah. Al-Quran sebagai petunjuk, bukan sekadar bacaan. Al-Quran sering hadir di hidup kita sebagai suara, dibaca merdu, dilantunkan indah, menggema di masjid, di acara-acara, di bulan-bulan tertentu. Namun pertanyaannya bukan apakah kita membacanya, melainkan apakah ia menuntun langkah kita, karena Al-Quran tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai buku bacaan biasa. Ia menyebut dirinya petunjuk, dan petunjuk secara fitrah tidak berhenti di telinga, ia harus sampai ke arah perjalanan. Banyak orang khatam Al-Quran tapi belum tentu berubah arah hidupnya, bukan karena ayatnya kurang kuat, melainkan karena ia berhenti di lisan, tidak turun ke kesadaran. Dari huruf ke arah, huruf adalah pintu, makna adalah ruangan, arah hidup adalah tujuan. Jika seseorang berhenti di huruf, ia baru berdiri di depan pintu. Al-Quran diturunkan dengan bahasa manusia, tapi ia berbicara tentang jalan hidup. Ia tidak hanya berkata ini benar dan ini salah,
melainkan menunjukkan konsekuensi dari setiap pilihan. Maka orang-orang terdahulu tidak bertanya, ayat ini turun kapan? Tetapi bertanya, ayat ini mengubah apa dalam diriku? Petunjuk itu selalu kontekstual tapi tidak relatif. Al-Quran tidak berubah tapi cara manusia memasukinya yang berubah. Orang yang sedang diuji kesabaran akan membaca ayat dengan rasa berbeda dibanding orang yang sedang diuji kelapangan, bukan karena ayatnya ganda, melainkan karena hati pembacanya yang sedang berada di posisi berbeda. Itulah sebabnya Al-Quran terasa seperti berbicara langsung, padahal ayatnya sama, hurufnya sama. Ia hidup bukan karena kertas, tetapi karena resonansi. Saat Al-Quran dibaca tanpa kehidupan, masalah besar zaman ini bukan kurangnya ayat, tetapi pemisahan ayat dari realitas. Ayat tentang keadilan dibaca, tapi kezaliman tetap dibela jika menguntungkan. Ayat tentang amanah dilantunkan, tapi janji mudah diingkari. Ayat tentang kesederhanaan dihafal, tapi hidup dihabiskan untuk berlebihan. Bukan karena manusia menolak Al-Quran, melainkan karena ia memotong hubungan antara ayat dan diri. Padahal Al-Quran tidak pernah turun di ruang hampa. Ia turun di tengah konflik, penderitaan, perang, cinta, pengkhianatan, dan harapan. Ia turun menyentuh hidup, bukan menghindarinya. Al-Quran tidak berdiri sendiri. Disinilah banyak orang keliru memahami, seolah-olah membaca Al-Quran cukup dengan membuka mushaf, padahal Allah sendiri mengajak manusia untuk melihat tanda-tanda di luar mushaf. Al-Quran menunjuk ke langit, ke bumi, ke pergantian malam dan siang, ke penciptaan manusia. Artinya sejak awal, Al-Quran mengajak dialog dengan realitas. Ia bukan kitab yang menutup mata manusia dari dunia, melainkan kitab yang membuka mata manusia terhadap makna dunia. Ketika petunjuk tidak lagi diikuti, tapi dikoleksi, zaman ini aneh. Petunjuk dikoleksi bukan diikuti. Ayat disimpan di dinding, tapi tidak disimpan di keputusan hidup. Ayat dijadikan status, tapi tidak dijadikan kompas. Manusia ingin ketenangan dari ayat, tapi enggan tunduk pada arah yang ayat itu tunjukkan. Padahal petunjuk selalu punya harga. Ia meminta kita berubah, dan perubahan adalah hal yang paling dihindari oleh ego. Awal membaca yang benar, membaca Al-Quran dengan benar, bukan berarti langsung paham semuanya, melainkan siap dipertanyakan oleh ayat. Bukan kita yang menghakimi ayat, tetapi ayat yang menyoroti hidup kita. Saat membaca, tanyakan pelan, bagian hidup mana yang sedang disentuh ayat ini? Kebiasaan apa yang perlu ditinggalkan? Arah mana yang perlu diluruskan? Jika tidak ada pertanyaan yang lahir, mungkin kita hanya membaca bunyi, bukan petunjuk. Di titik inilah Al-Quran mulai terhubung dengan dua kitab lainnya, alam yang kita tinggali dan tubuh yang kita rasakan, karena ayat yang sejati tidak berhenti sebagai teks, tetapi menjelma sebagai cara hidup. Alam semesta sebagai kitab terbentang, ayat yang tidak ditulis dengan huruf. Setelah Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk, ia tidak meminta manusia berhenti di mushaf. Justru berkali-kali ia mengarahkan pandangan kita keluar, ke langit, ke bumi, ke pergantian siang dan malam, ke hujan yang turun tepat waktu, ke biji yang pecah dan tumbuh tanpa pernah belajar teori. Seolah-olah Al-Quran sedang berkata pelan, sekarang lihat, karena tidak semua ayat ditulis dengan huruf, sebagian ditulis dengan kejadian. Alam tidak pernah membantah perintah, langit tidak pernah menunda terbit, matahari tidak pernah menawar jadwal tenggelam, musim tidak pernah iri pada musim lain. Alam patuh tanpa protes, bergerak tanpa ego, berubah tanpa merasa kehilangan jati diri. Di sanalah ayat-ayat itu bekerja, tanpa suara, tanpa panggung, tanpa ingin dipuji. Manusia justru sebaliknya, diberi akal untuk memahami, namun sering menolak keteraturan.
diberi kebebasan, namun bingung saat harus taat. Bukan karena petunjuk kurang jelas, melainkan karena kita jarang belajar dari kepatuhan alam. Keteraturan adalah bahasa alam. Alam berbicara dengan pola orbit planet tidak acak, air selalu mengalir ke tempat rendah. Benih yang sama, ditanam dengan cara yang sama, akan tumbuh dengan cara yang mirip. Ini bukan kebetulan, ini sunatullah. Dan sunatullah tidak hanya berlaku di luar sana, ia juga berlaku di dalam hidup manusia. Siapa yang melampaui batas akan menuai ketidakseimbangan. Siapa yang merusak ritme akan merasakan kekacauan. Alam tidak menghukum, ia hanya merespons. Mengapa alam disebut ayat? Karena ayat bukan sekadar kalimat, melainkan tanda yang menunjuk. Gunung tidak berkata apa-apa, tapi kehadirannya mengajarkan kestabilan. Laut tidak memberi ceramah, tapi gelombangnya mengajarkan bahwa kau tenang dan ganas bisa berasal dari sumber yang sama. Pohon tidak berkhutbah, tapi ia mengajarkan satu pelajaran penting, memberi tanpa memilih siapa yang berteduh. Ayat-ayat alam ini tidak memaksa, mereka hanya mengundang orang yang mau memperhatikan. Manusia modern tinggal di alam, tapi tidak membacanya. Ironisnya, manusia hidup di tengah ayat-ayat kauniyah, namun memperlakukannya hanya sebagai latar. Langit dijadikan atap, bukan tanda. Hujan dianggap gangguan, bukan rahmat. Bencana dianggap musibah murni, tanpa mau bertanya apa yang sudah kita langgar. Padahal alam selalu jujur. Jika ia rusak, itu cermin dari tangan manusia. Alam tidak berdusta, ia hanya mencatat. Alam tidak menghakimi tapi mengingatkan. Ketika hutan ditebang tanpa batas, banjir datang tanpa pidato. Ketika laut dicemari, ikan menghilang tanpa pengumuman. Ketika keseimbangan dirusak, alam tidak marah, ia mengoreksi. Masalahnya, manusia sering menganggap koreksi sebagai permusuhan, padahal itu ayat yang sedang berbunyi keras, karena bisikan sebelumnya diabaikan. Al-Quran dan alam selalu saling menguatkan. Al-Quran berbicara tentang keseimbangan, alam memperagakannya. Al-Quran melarang kerusakan, alam menunjukkan akibatnya. Al-Quran mengajak berpikir, alam menyediakan bahan renungan tanpa habis. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya, yang ada hanya manusia yang memisahkan, seolah-olah agama urusan ibadah, alam urusan sains, padahal keduanya sedang membicarakan hal yang sama, dengan bahasa berbeda. Membaca alam bukan menyembah alam. Ini penting untuk diluruskan. Membaca alam bukan berarti memuliakan alam sebagai Tuhan. Justru sebaliknya, ia adalah cara mengenali keteraturan Sang Pencipta. Alam bukan tujuan, ia adalah penunjuk arah. Seperti rambu di jalan bukan untuk dipeluk tapi untuk diikuti maknanya. Orang yang membaca alam dengan benar tidak berhenti pada kekaguman, tetapi sampai pada kesadaran. Alam mengajarkan diam yang bermakna. Di tengah dunia yang ribut, alam mengajarkan satu hal langka. Diam, diamnya gunung, diamnya langit malam, diamnya tanah yang menumbuhkan kehidupan, tanpa suara. Dalam diam itu, manusia sebenarnya diajak pulang ke dirinya sendiri. Karena tidak semua kebenaran datang lewat debat, sebagian datang lewat keheningan yang jujur. Dari sinilah kita mulai memahami, jika Al-Quran adalah petunjuk tertulis dan alam adalah petunjuk yang terbentang, maka masih ada satu kitab lagi, yang paling sering kita abaikan, padahal ia paling dekat, paling sering berbicara, dan paling jujur menunjukkan akibat dari pilihan kita. Kitab itu adalah tubuh dan jiwa manusia. Tubuh manusia sebagai kitab terdekat ini adalah ayat yang kita rasakan. Jika Al-Quran dibaca dengan lisan dan alam dibaca dengan penglihatan, maka tubuh manusia dibaca dengan rasa. Ia tidak perlu diterjemahkan, karena ia langsung berbicara melalui pengalaman. Lapar, lelah, sakit, tenang, gelisah, semuanya bukan sekadar kondisi biologis,
melainkan pesan yang dikirim tanpa huruf. Masalahnya, kita hidup di dalam tubuh ini, tapi jarang benar-benar mendengarkannya. Tubuh tidak pernah berbohong. Mulut bisa berdalih, pikiran bisa mencari alasan, tapi tubuh selalu jujur. Ketika hati menolak kenyataan, tubuh menegang. Ketika pikiran memikul beban berlebih, napas menjadi pendek. Ketika hidup berjalan tidak seimbang, tubuh pelan-pelan memberi tanda. Ia tidak datang tiba-tiba dengan hukuman. Ia datang dengan peringatan kecil yang sering diabaikan. Sakit bukan selalu musuh. Dalam kacamata sempit, sakit adalah gangguan yang harus segera disingkirkan. Namun dalam kacamata makna, sakit seringkali adalah ayat yang mengetuk kesadaran. Bukan berarti semua sakit adalah hukuman, tapi banyak sakit adalah ajakan untuk berhenti. Berhenti berlebihan, berhenti memaksa, berhenti mengabaikan diri sendiri. Tubuh seperti berkata, "Aku tidak menolak berjalan, aku hanya meminta kau berjalan dengan benar." Tubuh dan hukum keseimbangan. Tubuh manusia tunduk pada hukum yang sama, dengan alam semesta, keseimbangan. Kurang tidur, tubuh protes. Makan berlebihan, tubuh menolak. Stres berkepanjangan, tubuh melemah. Tidak ada dendam di situ, hanya konsekuensi. Al-Quran menyebut umat terbaik sebagai umat yang wasat, tengah, seimbang, tidak melampaui batas. Tubuh kita adalah tafsir hidup dari ayat itu. Jiwa meninggalkan jejak di tubuh. Kesedihan yang tidak ditangisi akan tinggal di bahu. Amarah yang dipendam akan menetap di dada. Ketakutan yang disangkal akan menjelma gelisah tanpa sebab. Tubuh menyimpan apa yang jiwa sembunyikan. Ia seperti arsip yang tidak bisa dihapus, hanya bisa disadari dan disembuhkan. Karena itu, membaca tubuh bukan cuma urusan kesehatan, tapi juga kejujuran batin. Mengapa banyak orang tidak peka? Karena kita diajari untuk menaklukkan tubuh, bukan memahaminya. Lelah dianggap lemah, istirahat dianggap malas, menangis dianggap kalah. Padahal, tubuh bukan musuh yang harus ditundukkan. Ia adalah amanah yang harus dijaga. Siapa yang terus melawan tubuhnya sendiri, pada akhirnya akan kalah, bukan oleh dunia, tapi oleh dirinya sendiri. Tubuh sebagai ayat nafsiyah. Al-Quran berbicara tentang tanda-tanda di dalam diri manusia. Artinya, tubuh ini bukan sekadar kendaraan jiwa. Ia adalah teks hidup, detak jantung yang teratur, mengajarkan konsistensi, napas yang keluar masuk, mengajarkan memberi dan menerima, tidur yang memulihkan, mengajarkan bahwa menyerah sementara bukan berarti kalah. Setiap fungsi tubuh adalah pelajaran yang berjalan diam-diam. Saat tubuh diabaikan, jiwa ikut tersesat. Banyak orang rajin beribadah namun hidupnya keras. Banyak yang berilmu, namun jiwanya kering. Seringkali bukan karena imannya kurang, melainkan karena ia memutus hubungan dengan tubuhnya sendiri. Padahal tubuh adalah tempat ibadah berlangsung. Sujud dilakukan oleh tubuh. Puasa dirasakan oleh tubuh. Sabar diuji lewat tubuh. Mengabaikan tubuh sama saja mengabaikan salah satu pintu menuju kesadaran. Membaca tubuh bukan menuruti nafsu. Ini perlu ditegaskan. Mendengar tubuh bukan berarti menuruti semua keinginannya. Tubuh punya kebutuhan, nafsu punya tuntutan. Membaca tubuh adalah mengenali batas, bukan memanjakan dorongan. Ia selaras dengan Al-Quran dan sejalan dengan alam. Cukup, seimbang, dan sadar. Di titik ini, kita mulai melihat satu benang merah. Al-Quran memberi arah, alam memberi contoh, tubuh memberi peringatan. 3 kitab, bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk diselaraskan. Dan ketika ketiganya mulai berbicara dalam satu bahasa, manusia perlahan memahami bahwa jalan pulang
Bukan sesuatu yang jauh di luar sana, melainkan sesuatu yang dibuka dari dalam. Saat 3 kitab tidak selaras, itulah akar kegelisahan manusia. Banyak kegelisahan manusia tidak lahir karena kurangnya petunjuk, melainkan karena petunjuk itu saling bertabrakan di dalam diri. Lisan membaca ayat, mata melihat alam, tubuh merasakan lelah. Namun ketiganya tidak berjalan ke arah yang sama. Disinilah manusia mulai letih tanpa sebab yang jelas, gelisah tanpa tahu apa yang salah, dan merasa jauh padahal dikelilingi tanda-tanda. Ketika Al-Quran dibaca, tapi tidak diikuti, seseorang tahu bahwa hidup harus jujur, namun memilih jalan pintas. Ia tahu tentang amanah, namun menunda tanggung jawab. Ayat dibaca, tapi keputusan hidup bergerak ke arah lain. Bukan karena ia membenci kebenaran, melainkan karena kebenaran terasa berat jika harus ditaati. Dan setiap kali ini terjadi, satu lapisan kegelisahan tercipta. Ketika alam memberi isyarat, tapi diabaikan. Tubuh meminta istirahat, namun ambisi terus dipacu. Lingkungan rusak, namun keserakahan dibela. Ritme siang dan malam dilanggar. Waktu diperas sampai kering. Alam memberi tanda lewat kelelahan, lewat cuaca ekstrem, lewat keterbatasan yang semakin nyata. Namun manusia sering berkata, nanti saja, dan alam mencatatnya sebagai ketidakseimbangan. Ketika tubuh menjerit, tapi hati membantah, tubuh berkata lelah, pikiran berkata, sedikit lagi. Tubuh berkata sakit, ego berkata, ini biasa. Tubuh berkata berhenti, ambisi berkata, kau lemah. Setiap penyangkalan ini menjauhkan manusia dari dirinya sendiri, dan orang yang jauh dari dirinya akan sulit merasa dekat dengan Tuhan. Konflik batin yang tidak disadari. Di permukaan, hidup terlihat berjalan. Pekerjaan selesai, target tercapai, rutinitas terpenuhi. Namun di dalam, ada konflik sunyi yang tidak diselesaikan. Al-Quran mengajak tenang, hidup dipenuhi kejaran. Alam mengajarkan ritme, hidup dipaksa ngebut, tubuh meminta cukup, nafsu selalu minta lebih. Inilah konflik yang tidak terlihat, namun terasa di dada. Mengapa kegelisahan terasa modern? Karena manusia modern terampil menutup gejala, namun jarang menyentuh akar. Gelisah diobati dengan hiburan, sepi ditutup dengan keramaian, lelah disamarkan dengan stimulasi. Padahal kegelisahan itu bukan penyakit, melainkan alarm kesadaran. Alarm bahwa ada sesuatu yang tidak lagi selaras. Jalan kembali ke keselarasan. Keselarasan tidak datang dari menambah aktivitas, melainkan dari mengembalikan arah. Bukan menambah bacaan, tapi memperdalam pemaknaan. Bukan menaklukkan tubuh, tapi mendengarkannya. Bukan menguasai alam, tapi hidup seirama dengannya. Saat Al-Quran kembali menjadi kompas, alam kembali menjadi guru, dan tubuh kembali menjadi sahabat, kegelisahan mulai kehilangan alasan. Tanda awal keselarasan. Manusia yang selaras tidak selalu hidup mudahan, tapi hatinya tidak tercerai. Ia lelah, namun tahu kapan berhenti. Ia diuji, namun tidak kehilangan arah. Ia jatuh, namun tahu kemana harus bangkit. Karena 3 kitab tidak lagi saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Namun keselarasan bukan hadiah instan. Ia lahir dari proses panjang, yang dimulai dengan satu sikap penting, kerendahan hati untuk belajar kembali. Belajar membaca, bukan hanya apa yang ingin kita dengar, tetapi apa yang perlu kita pahami. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke inti perubahan itu. Bagaimana kerendahan hati menjadi kunci membuka makna dari 3 kitab sekaligus. Kerendahan hati adalah kunci membaca yang sering hilang. Tidak semua orang gagal membaca tanda karena kurang cerdas,
Banyak yang gagal karena merasa sudah cukup tahu, ilmu bisa membuka pintu, tapi kerendahan hati yang membuat kita mau melangkah masuk. Tanpa itu, Al-Quran hanya jadi bacaan rutin, alam hanya jadi objek penelitian, dan tubuh hanya jadi alat produksi, padahal ketiganya hanya berbicara kepada mereka yang datang, tanpa merasa paling benar. Kesombongan paling halus, kesombongan tidak selalu berbentuk angkuh, kadang ia menyamar sebagai kepastian. Merasa sudah paham agama, merasa sudah mengerti hidup, merasa tubuh ini bisa dipaksa terus berjalan. Kesombongan jenis ini tidak berisik, tapi dampaknya panjang. Ia membuat manusia berhenti bertanya, padahal pertanyaan adalah pintu makna. Mengapa orang rendah hati lebih mudah menangkap isyarat? Karena ia tidak sibuk membela diri. Saat membaca ayat, ia tidak langsung mencari pembenaran, tapi mencari cermin. Saat melihat alam, ia tidak merasa di atas, tapi merasa bagian dari keteraturan. Saat tubuh memberi sinyal, ia tidak menertawakan kelemahan, tapi mendengarkan pesan. Kerendahan hati membuat seseorang berani berkata, "Mungkin aku perlu belajar ulang." Belajar ulang bukan mundur. Banyak orang takut belajar ulang, karena mengira itu kemunduran, padahal semua perjalanan pulang. Dimulai dengan mengoreksi arah, orang yang tersesat, bukan yang berhenti, melainkan yang terus berjalan ke arah yang salah. Kerendahan hati memberi keberanian untuk berhenti sejenak, melihat peta, dan mengakui bahwa arah perlu diluruskan. Al-Quran menyukai hati yang lapang. Ayat tidak masuk ke hati yang keras, ia memerlukan ruang. Hati yang penuh pembelaan tidak punya tempat bagi petunjuk. Itulah sebabnya banyak orang membaca ayat yang sama, namun menangkap makna yang berbeda, bukan karena ayatnya berubah, tetapi karena wadahnya. Kerendahan hati adalah wadah yang membuat petunjuk bisa menetap. Alam tidak pernah mengajarkan kesombongan. Tidak ada pohon yang meninggikan diri karena buahnya lebat. Tidak ada sungai yang membanggakan diri karena alirannya panjang. Semakin besar perannya, semakin tenang geraknya. Alam mengajarkan bahwa kedalaman tidak butuh pengakuan. Manusia justru sering terbalik. Semakin sedikit memahami, semakin keras bersuara. Tubuh melemah saat ego menguat. Tubuh paling cepat bereaksi terhadap kesombongan yang dipelihara. Dipaksa terus kuat, ia runtuh. Dipaksa terus mampu, ia lelah. Dipaksa tidak boleh kalah, ia sakit. Tubuh seperti berkata pelan, "Aku bukan mesin pembuktian, aku tempat amanah." Rendah hati membuka jalan penyembuhan. Orang yang rendah hati tidak malu mengakui luka. Ia tidak merasa kalah saat meminta tolong. Ia tidak merasa runtuh saat harus beristirahat. Dan justru di sanalah pemulihan dimulai. Karena Tuhan tidak pernah jauh, yang sering jauh adalah kesadaran kita sendiri. Kerendahan hati bukan tujuan akhir, ia adalah pintu awal. Setelah pintu ini terbuka, manusia mulai mampu membaca 3 kitab, bukan sebagai potongan terpisah, melainkan sebagai satu bahasa utuh. Dan disitulah hidup pelan-pelan berubah dari perjuangan yang melelahkan menjadi perjalanan yang dimengerti. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana menyelaraskan 3 kitab dalam keputusan hidup sehari-hari. Bukan di ruang teori, tapi di pilihan nyata. Menyelaraskan 3 kitab dalam pilihan hidup sehari-hari. Kesadaran bukan diuji di ruang sunyi, melainkan di tengah pilihan kecil yang diulang setiap hari. Disitulah 3 kitab benar-benar menunjukkan fungsinya. Bukan saat kita berbicara tentang makna, tetapi saat kita harus memutuskan arah. Pilihan kecil dampak panjang. Bangun pagi tepat waktu, atau menunda tanpa alasan, berkata jujur,
atau memilih aman sesaat, beristirahat saat lelah, atau memaksa demi citra. Pilihan-pilihan ini tampak remeh, namun di sanalah keselarasan diuji. Al-Quran memberi nilai, alam memberi konsekuensi, tubuh memberi sinyal, ketiganya selalu hadir. Di setiap keputusan, kita saja yang sering mematikan suaranya. Cara membaca 3 kitab sekaligus. Setiap kali ragu, ajukan 3 pertanyaan sederhana. Apakah ini selaras dengan nilai Al-Quran? Apakah ini menghormati ritme alam dan realitas? Apakah tubuh dan jiwa mampu menjalaninya dengan jujur? Jika salah satu menjawab tidak, itu bukan larangan keras tapi peringatan lembut. Keselarasan bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran yang terus dilatih. Contoh nyata yang sering terlewat, bekerja tanpa henti demi rezeki yang halal, niatnya baik. Tapi jika tubuh runtuh dan keluarga terabaikan, ada ayat yang terlewat. Al-Quran mengajarkan amanah, alam mengajarkan batas tenaga, tubuh mengajarkan kapan harus berhenti. Kebaikan yang tidak seimbang bisa berubah menjadi kezaliman halus. Ritme hidup sebagai bentuk ibadah. Salat mengajarkan jeda, puasa mengajarkan pengendalian, tidur mengajarkan menyerah sementara. Semua ini sejalan dengan ritme alam dan kebutuhan tubuh. Ibadah bukan hanya soal pahala, tapi tentang menata ritme hidup, agar manusia tidak rusak oleh dirinya sendiri. Hidup yang selaras tidak selalu populer. Orang yang memilih seimbang sering dianggap kurang ambisius. Orang yang memilih berhenti sering dianggap lemah, padahal ia sedang menjaga sesuatu yang lebih mahal, keutuhan diri. Keselarasan sering sunyi, tidak ramai, tidak selalu dipuji. Namun ia memberi satu hal yang jarang dimiliki manusia modern, ketenangan yang jujur. Kesalahan yang wajar, menyelaraskan 3 kitab, bukan berarti tidak pernah salah. Salah tetap mungkin, jatuh tetap terjadi. Bedanya, orang yang sadar lebih cepat kembali. Ia tidak lama-lama membela kesalahan, karena ia tahu setiap penyimpangan akan meninggalkan jejak di hati, di tubuh, dan di hidupnya sendiri. Keselarasan hidup pun tidak lahir dari teori tinggi, melainkan dari keberanian menjalani nilai dalam hal kecil. Nafsu, ego, dan bisikan batin, pengacau bacaan yang paling halus. Jika Al-Quran adalah cahaya, alam adalah cermin, dan tubuh adalah peringatan, maka nafsu dan ego adalah kaca buram yang membuat semuanya tampak bengkok. Masalahnya, nafsu jarang datang dengan wajah buruk. Ia datang rapi, berpakaian alasan, berbicara dengan suara yang terdengar masuk akal. Nafsu tidak selalu berisik. Banyak orang mengira nafsu itu kasar dan liar, padahal yang paling berbahaya justru yang tenang dan sopan. Ia berkata, ini demi masa depan. Sedikit lagi tidak apa-apa. Kamu pantas mendapatkannya. Kalimat-kalimat ini tidak terdengar jahat, namun perlahan menggeser arah. Al-Quran masih dibaca, alam masih terlihat, tubuh masih berfungsi, tapi maknanya mulai dipelintir. Ego selalu ingin menjadi penafsir tunggal. Ego tidak suka dikoreksi. Ia ingin menjadi hakim terakhir. Saat membaca ayat, ego bertanya, bagaimana ini membenarkanku? Bukan, apa yang perlu kuperbaiki? Saat melihat alam, ego ingin menaklukkan, bukan belajar. Saat tubuh memberi sinyal, ego berkata, aku lebih tahu. Di titik ini, 3 kitab masih ada, namun suara ego menenggelamkannya. Bisikan batin yang perlu dicurigai, tidak semua suara dari dalam adalah petunjuk. Sebagian adalah luka lama, sebagian adalah ketakutan, sebagian adalah ambisi yang belum selesai. Karena itu para arif tidak langsung percaya pada setiap dorongan batin. Mereka mengujinya. Apakah dorongan ini selaras dengan nilai Al-Quran? Apakah ia sejalan dengan keteraturan alam? Apakah tubuh bisa menjalaninya tanpa hancur? Jika tidak, maka itu bukan ilham, melainkan bisikan yang perlu ditata.
Nafsu yang tidak dididik akan menyamar sebagai kebenaran. Nafsu tidak ingin dimatikan, ia ingin diikuti. Jika tidak diarahkan, ia akan mengambil alih bahasa agama, bahasa logika, bahkan bahasa cinta. Ia akan berkata, "Ini demi kebaikan." Padahal yang dijaga hanyalah kepuasan. Al-Quran tidak memusuhi nafsu, ia mendidiknya. Alam tidak menghapus dorongan, ia memberinya batas. Tubuh tidak membenci keinginan, ia menunjukkan akibatnya. Tanda nafsu sedang memimpin. Ada beberapa tanda halus yang sering diabaikan: tergesa-gesa ingin hasil, sulit menerima nasihat, mudah tersinggung saat diingatkan, merasa paling tahu niat sendiri. Saat tanda-tanda ini muncul, biasanya bukan ayat yang kita ikuti, melainkan keinginan yang diberi dalil. Ego melelahkan, kesadaran menenangkan. Ego butuh pembuktian terus-menerus. Ia tidak pernah puas. Kesadaran sebaliknya. Ia cukup tahu arah, tidak sibuk pamer jarak. Orang yang hidup dari kesadaran tidak selalu menang, tapi jarang kehilangan diri. Karena ia tahu, kemenangan tanpa keselarasan hanya akan menyisakan kehampaan. Menjinakkan nafsu bukan membunuhnya. Nafsu adalah tenaga. Jika liar, ia merusak. Jika terarah, ia menggerakkan. Al-Quran memberi pagar nilai. Alam memberi jalur keseimbangan. Tubuh memberi batas kemampuan. Di dalam pagar inilah, nafsu bisa menjadi bahan bakar, bukan api yang membakar rumah. Kesadaran muncul saat kita mau mengalah. Bukan mengalah pada kebatilan, tapi mengalah pada ego. Mengakui, aku bisa salah. Aku perlu berhenti. Aku perlu mendengar. Di titik itu, bacaan kita mulai jernih kembali. Ayat tidak lagi dipelintir. Alam tidak lagi dimusuhi. Tubuh tidak lagi dipaksa. Dan ketika nafsu mulai tertata, ego mulai diturunkan dari singgasana, manusia memasuki fase yang lebih tenang. Fase menerima ujian tanpa kehilangan arah. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya, tentang sabar, ujian dan jalan pulang, yang sering terasa panjang, namun sebenarnya mendewasakan. Ujian, sabar, dan cara 3 kitab menuntun kita bertahan. Tidak ada hidup tanpa ujian. Yang membedakan manusia bukan ada atau tidaknya ujian, melainkan cara membaca ujian itu sendiri. Sebagian orang melihat ujian sebagai tanda ditinggalkan, sebagian lain melihatnya sebagai hukuman, padahal seringkali ujian adalah bahasa lain dari petunjuk. Ujian tidak selalu datang untuk menghancurkan. Jika tujuan ujian adalah menghancurkan, tidak perlu dibuat bertahap. Ujian datang berlapis karena ia sedang mendidik, bukan memutus. Al-Quran mengajarkan bahwa kesabaran bukan pasrah kosong, melainkan keteguhan yang sadar arah. Alam menunjukkan bahwa tekanan membentuk, bukan selalu mematahkan. Tubuh mengajarkan bahwa pemulihan butuh waktu, bukan paksaan. Sabar bukan diam tanpa usaha. Sabar sering disalahpahami sebagai menahan tanpa bergerak. Padahal sabar adalah tetap berjalan, meski langkah melambat. Sabar berarti menerima kenyataan, tanpa menyerah pada keputusasaan. Disinilah 3 kitab bekerja bersama. Al-Quran memberi makna, alam memberi ritme, tubuh memberi tempo. Orang yang memaksakan kecepatan di tengah ujian akan runtuh sebelum sampai. Ujian mengungkap apa yang kita baca selama ini. Saat hidup lancar, semua orang terlihat tenang. Saat hidup sempit, barulah terlihat bacaan mana yang benar-benar hidup. Apakah ayat menjadi pegangan atau hanya hiasan? Apakah alam dilihat sebagai guru atau hanya latar penderitaan? Apakah tubuh didengar atau terus disalahkan? Ujian adalah cermin kejujuran atas bacaan kita sendiri. Ketika jalan terasa panjang,
Ada masa ketika doa terasa lambat, usaha belum berbuah, arah terasa kabur. Di titik ini, manusia mudah lelah, bukan karena beban, melainkan karena ketidakpastian. Al-Quran menenangkan dengan janji yang tidak tergesa. Alam mencontohkan bahwa semua tumbuh pada waktunya. Tubuh mengingatkan bahwa beristirahat bukan kegagalan. Bertahan tanpa membatu. Sebagian orang bertahan dengan mengeras. Padahal yang diperlukan bukan kekerasan, melainkan kelenturan. Alam bertahan karena lentur. Pohon yang kaku mudah patah. Tubuh pulih karena lentur. Otot yang dipaksa akan cedera. Hati juga demikian. Ia perlu ruang untuk merasakan, bukan hanya diperintah kuat. Sabar yang membawa pulang. Sabar bukan membuat kita jauh dari tujuan, justru ia menjaga kita tetap di jalan. Orang yang sabar mungkin lambat, tapi jarang tersesat, karena ia tidak panik saat gelap dan tidak silau saat terang. Ia tahu, setiap fase punya pelajaran yang tidak bisa dilewati begitu saja. Ujian sebagai titik kedewasaan. Banyak orang ingin hasil tapi tidak ingin proses, padahal jalan pulang bukan tentang cepat sampai, melainkan tentang siapa yang sampai. Ujian menyaring niat, sabar menata ulang arah, kesadaran menjaga jiwa tetap utuh. Dan ketika ujian diterima bukan sebagai musuh melainkan sebagai guru, manusia mulai memasuki fase berikutnya. Fase menyerahkan hasil tanpa kehilangan usaha. Di sanalah tawakal mengambil peran, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai puncak kepercayaan. Setelah membaca, berusaha, dan bertahan. Tawakal adalah menyerahkan hasil, tanpa melepaskan tanggung jawab. Banyak orang ingin tawakal, tapi lupa bahwa tawakal bukan titik awal, melainkan titik setelah ikhtiar. Tawakal bukan berhenti bergerak, melainkan berhenti menggenggam hasil dengan cemas. Ia lahir saat manusia sudah membaca, sudah berusaha, sudah menata niat, lalu menyerahkan sisanya dengan dada yang lapang. Tawakal yang sering disalahpahami. Ada tawakal yang sebenarnya lelah, ada tawakal yang sebenarnya menyerah, ada pula tawakal yang hanya nama lain dari ketakutan gagal. Padahal tawakal sejati tidak mematikan usaha, ia memurnikannya. Al-Quran tidak pernah memerintahkan diam, ia memerintahkan berjalan, lalu bersandar. Alam tidak pernah menumbuhkan buah tanpa proses panjang. Tubuh tidak pernah kuat tanpa latihan dan istirahat. Tawakal adalah kesadaran bahwa hasil bukan milik kita, tapi tanggung jawab tetap ada di tangan kita. Ikhtiar mengajari batas, tawakal mengajari lepas. Ikhtiar mengajari kita bahwa kemampuan itu terbatas. Tawakal mengajari kita bahwa keterbatasan itu aman. Saat ikhtiar dilakukan dengan jujur, tubuh terasa bekerja, bukan tercekik. Saat tawakal hadir, hati terasa ringan bukan kosong, karena yang dilepas bukan usaha, melainkan kecemasan. 3 kitab bertemu di titik tawakal. Al-Quran memberi janji tanpa tergesa. Alam mengajarkan bahwa panen tidak bisa dipaksa. Tubuh memberi tanda bahwa tegang berkepanjangan hanya akan merusak. Di titik tawakal, ketiganya sepakat. Lakukan bagianmu dan izinkan kehidupan melakukan sisanya. Tawakal membebaskan dari perbandingan. Banyak luka batin lahir dari membandingkan hasil. Mengapa dia lebih cepat? Mengapa aku tertinggal? Mengapa jalanku lebih berat? Tawakal memutus rantai ini. Ia mengingatkan bahwa setiap jalan punya jarak dan bebannya sendiri. Alam tidak menuntut semua pohon berbuah di musim yang sama. Tubuh tidak memulihkan semua luka dengan kecepatan yang sama. Maka mengapa manusia memaksa dirinya seragam? Tenang bukan berarti tanpa masalah. Orang yang tawakal bukan orang tanpa masalah, melainkan orang yang tidak tenggelam di dalamnya. Masalah datang, ia bergerak,
Masalah bertahan, ia bertahan. Masalah pergi, ia tidak mengejar bayangannya. Karena ia tahu, yang dititipkan akan diambil, yang diambil akan diganti, dan yang diganti tidak selalu sama bentuknya, tapi selalu tepat kadarnya. Saat tawakal menjadi nafas hidup, di titik ini hidup tidak lagi terasa sebagai medan perang, melainkan ladang amanah. Ada hari berhasil, ada hari gagal, ada hari lapang, ada hari sempit. Namun jiwa tidak lagi tercerai, karena ia tidak menggantungkan makna pada satu hasil, ia menggantungkan diri pada Yang Maha Mengetahui arah. Dan ketika tawakal benar-benar hidup, manusia mulai memandang dunia dengan kacamata baru, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan pulang sementara. Kita akan mengikat semuanya dalam satu kesadaran utuh tentang makna pulang dan bagaimana 3 kitab sebenarnya selalu mengantar ke sana, tanpa perlu dicari jauh-jauh. Makna pulang, yaitu saat 3 kitab mengantar ke kesadaran utuh. Setelah membaca Al-Quran sebagai petunjuk, melihat alam sebagai tanda, dan mendengarkan tubuh sebagai peringatan, manusia akhirnya sampai pada satu pemahaman sederhana, bahwa hidup ini bukan tentang menguasai segalanya, melainkan tentang kembali pada keseimbangan asal. Itulah yang sering disebut orang sebagai pulang. Pulang bukan soal tempat, tapi keadaan. Pulang bukan selalu berarti kembali ke rumah fisik, ia adalah keadaan ketika hati tidak lagi tercerai, saat pikiran, rasa, dan tindakan berjalan searah, saat kita tidak lagi bermusuhan dengan kenyataan. Al-Quran menyebutnya ketenangan, alam mencontohkannya dengan keseimbangan, tubuh merasakannya sebagai kelegaan. Pulang adalah saat kita berhenti melawan hidup dan mulai memahaminya. Mengapa banyak orang belum merasa pulang? Karena mereka terus mencari di luar apa yang seharusnya diselaraskan di dalam, mencari makna di pencapaian, mencari tenang di pengakuan, mencari aman di kepemilikan. Padahal 3 kitab tidak pernah menunjuk ke sana. Al-Quran menunjuk ke hati, alam menunjuk ke keseimbangan, tubuh menunjuk ke batas. Namun manusia sering ingin lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Dan dalam kejaran itu, ia menjauh dari dirinya sendiri. Pulang dimulai saat kita berhenti berpura-pura, berhenti berpura-pura kuat. Saat sebenarnya lelah, berhenti berpura-pura tahu. Saat sebenarnya bingung, berhenti berpura-pura ikhlas. Saat sebenarnya masih berjuang menerima. Pulang bukan tentang citra, tapi tentang kejujuran batin, dan kejujuran selalu tenang, meski belum sempurna. 3 kitab tidak pernah bertentangan. Jika terasa bertentangan, itu bukan karena petunjuknya salah, melainkan karena pembacanya belum selaras. Al-Quran tidak pernah mengajarkan kekerasan hidup, alam tidak pernah memaksa di luar batas, tubuh tidak pernah meminta berlebihan. Yang sering berlebihan adalah ego manusia. Saat ego diturunkan, semua kembali jernih. Hidup sebagai perjalanan membaca. Di titik ini, hidup tidak lagi dilihat sebagai rangkaian target, melainkan sebagai teks berjalan. Setiap peristiwa adalah ayat, setiap pertemuan adalah tanda, setiap kehilangan adalah pengingat. Tidak semua ayat menyenangkan, tapi semuanya bermakna bagi yang mau membaca. Pulang. Sebelum benar-benar pulang. Kesadaran ini penting. Pulang sejati memang menunggu di akhir, namun rasanya bisa dicicipi sejak sekarang. Saat hati tidak lagi tergesa, saat jiwa tidak lagi gaduh, saat hidup dijalani dengan cukup dan sadar, orang yang sudah mengecap pulang tidak takut berjalan, karena ia tahu kemana arah akhirnya. Diam sebagai bahasa terakhir. Pada akhirnya semua bacaan akan bermuara pada satu hal, diam yang penuh makna, diam yang tidak kosong, diam yang tidak bingung, diam yang sadar
bahwa doa segala sesuatu berada dalam genggaman yang maha mengatur. Disinilah manusia siap untuk menutup perjalanan ini, bukan dengan kesimpulan panjang, melainkan dengan penyerahan hati, dan penyerahan itu paling jujur jika diucapkan dalam bentuk doa. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, yang membentangkan alam sebagai tanda, dan yang menciptakan tubuh kami sebagai amanah yang harus dijaga. Jika selama hidup ini, kami lebih sering membaca huruf daripada memahami makna, ampunilah kami. Jika mata kami sibuk melihat dunia, namun lalai membaca tanda-tandamu, lembutkanlah pandangan kami. Jika tubuh kami sudah berkali-kali memberi isyarat, namun kami abaikan demi ego dan ambisi, ajarkan kami untuk mendengar sebelum kami benar-benar jatuh. Ya Allah, selaraskanlah bacaan kami, selaraskan apa yang kami pahami dari ayat-ayat-Mu, apa yang kami jalani di tengah alam-Mu, dan apa yang kami rasakan di dalam diri kami sendiri. Jangan Engkau jadikan Al-Quran sekadar bacaan di lisan, tapi jadikan ia cahaya yang menuntun keputusan hidup kami. Jangan Engkau jadikan alam sekadar tempat kami mengambil, tapi guru yang mengajarkan batas keseimbangan dan kesabaran. Dan jangan Engkau jadikan tubuh kami sekadar alat mengejar dunia, tapi rumah yang tenang bagi jiwa yang ingin kembali. Ya Allah, jika kami tergesa, perlambatlah kami dengan kesadaran. Jika kami tersesat, ingatkan kami dengan tanda. Jika kami lelah, berilah kami keberanian untuk berhenti tanpa merasa kalah. Ajarkan kami sabar tanpa putus asa, ikhtiar tanpa sombong, dan tawakal tanpa meninggalkan tanggung jawab. Ya Allah, kami tidak meminta hidup tanpa ujian. Kami hanya memohon hati yang tidak kehilangan arah. Kami tidak meminta jalan yang mudah. Kami hanya memohon jalan yang Engkau ridai. Dan jika suatu hari langkah kami harus berhenti sepenuhnya, terimalah kami sebagai hamba yang sedang pulang, bukan sebagai orang asing yang lupa arah. Rabbana, jangan Engkau palingkan hati kami. Setelah Engkau beri petunjuk, jadikan hidup ini bacaan yang Engkau terima, perjalanan yang Engkau berkahi, dan kepulangan yang Engkau ridai. Amin ya Rabbal Alamin.